sedikit mengenai apakah proses rekrutmen P3K ini kemudian kalau kontraknya habis terus harus berhenti, mulai lagi, ujian lagi. Tidak, Ibu. Jadi mereka automatically akan diperpanjang. Kecuali, jadi di P3K itu diberikan fleksibilitas, dia bisa memilih jabatan. Itu kelebihan antara P3K dengan PNS. Kalau PNS itu dia mulai dari nol dan dia setiap 3 tahun, 4 tahun baru bisa naik pangkat. Tapi untuk P3K dia tidak. Kalau dia diangkat muda misalnya, selagi dia masih di posisi jabatan guru muda misalnya, maka sampai kapanpun kontraknya akan tetap berlaku tanpa ada rekrutmen kembali. Tapi kalau 2 tahun setelah itu dia ingin melamar, ada pembukaan jabatan baru misalnya untuk guru madya, maka dia bisa mendaftar untuk guru madya tanpa dia kemudian harus mengikuti seperti skemanya pegawai negeri sipil. Jadi ada fleksibilitas yang diberikan kepada P3K di dalam proses pengangkatan. Jadi contohnya paling gampang gini, kalau seseorang diangkat jadi guru, misalnya jadi guru pertama, sebetulnya dia merasa karena dia memiliki pendidikan S2 misalnya, saya mampu kok sebetulnya menjadi guru madya gitu. Padahal kalau untuk mencapai ke madya dia harus dari pertama masuk ke muda dulu terus baru ke madya. Nah, karena dia merasa mampu untuk bisa masuk ke madya, maka dia bisa ikut mendaftar untuk di madya tanpa harus mengikuti skema yang pertama dan muda tadi. Tapi begitu dia masuk ke madya, dia baru ikut seleksi kembali karena dia berada di level jenjang jabatan yang berbeda. Tapi kalau dia masih di level jenjang jabatan sama-sama pertama, maka kontraknya tidak akan pernah diberhentikan atau tidak akan pernah putus bagi yang bersangkutan. Jadi sampai usia 60 tahun batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya.